Kelahiran itu adalah salah satu berita yang menggembirakan di keluarga. Ya, kalau kelahiran anak pertama biasanya itu menjadi titik balik perubahan dari yang status tadinya ayah gitu ya. Kelahiran juga bisa menjadi kebahagiaan karena anaknya itu sudah lama sekali dinanti-nantikan. Ya, pasti tidak sedikit kita bertemu orang yang wah berharap sekali bisa punya anak dan baru memiliki anak setelah pernikahan kelima, 6, 7, 8, 9, 10 tahun gitu ya. Nah, tapi saudara-saudara, kelahiran seorang anak itu juga bisa bisa jadi tidak membawa kebahagiaan bagi keluarga. Ya, kenapa? Salah satunya yang sudah berapa kali saya sering sebutkan, misalnya kalau itu adalah hasil dari hamil di luar nikah, gitu ya. Saya ini lagi berkutat sama satu series gitu ya, judulnya Ipar Adalah Maut. Ya. Hah? Sama ya. Itu panjang sekali ya seriesnya gitu ya. Pokoknya saya ini lagi di episode di mana mereka lagi merencanakan mau menikahkan Rani ya dengan Yusuf ya. Kalau yang ngikutin pasti tahu lah. Itu 4 episode, itu kalau di total 4 jam kayaknya ya, dari awal ketahuan hamil luar nikah sampai mau nikah, belum nikah lah sampai sekarang gitu, ribet banget lah. Cuman yang mau saya poin sedikit adalah ada satu scene, ada satu adegan di mana Rani ini yang hamil di luar nikah, dia tidak terima dengan kehamilannya, kemudian melukai dirinya sendiri. Ya, mau menggugurkan kandungannya lah dalam tanda petik gitu. Tidak terima dengan keadaan yang dia miliki. Nah, saudara-saudara, itu jadi kelahiran itu bisa membawa kebahagiaan, ya, bisa juga membawa ya tidak terlalu bahagia-bahagia amat gitu ya, malah membawa kesulitan. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat beberapa khotbah kemarin dari Natal sampai ke tahun baru itu, kita justru cenderung melihat teks di mana kelahiran Yesus itu membawa kesulitan. Ya, pertama bagi Raja Herodes yang dia merasa akan tergantikan, dan juga yang kedua oleh Yusuf sendiri, sang ayah dari Tuhan Yesus itu sendiri gitu ya. Dia merasa dirinya dipersulit oleh keadaan di mana Maria tiba-tiba hamil. Nah, tapi kan kita sudah tahu bersama bagaimana akhirnya bahwa Yesus itu harus lahir ke dunia lewat kandungan Maria dan harus seperti itu, dan akhirnya Yusuf bisa menerima. Tetapi Herodes masih belum menerima. Nah, sekarang kita mau lihat alasan utama kenapa Yesus itu harus lahir ke dunia. Ya, saudara-saudara, ternyata kelahiran Yesus itu bukan hanya membawa perubahan bagi keluarga Yusuf dan Maria, tetapi juga bawa perubahan bagi kehidupan kita. Ya, Yesus itu nantinya akan menjadi juru selamat. Atau kalau sekarang sih sudah menjadi juru selamat. Tapi di teks Alkitab, ya, kelahiran Yesus ini menjadi pintu masuk dari keselamatan kita sebagai orang percaya. Ya, Yesus itu hadir untuk menyatakan kemuliaan Bapa dan memulihkan relasi dengan manusia. Jadi saudara-saudara, ketika penciptaan dulu ya, di Kejadian itu relasi manusia dengan Allah itu rusak. Ya, jadi karena Adam dan Hawa itu berdosa sedemikian rupa, relasi manusia dengan Allah menjadi rusak, dan manusia kalau mau bertemu dengan Allah atau mau berbicara dengan Allah itu harus melalui perantara. Ya, pada zaman itu ada nabi-nabi, ya, ada orang-orang suci. Setelah itu di zaman Yahudi, Israel ketika sudah jadi kerajaan di akhir-akhir itu bisa lewat imam-imam. Ya, kalau saudara tahu, orang Yahudi itu beribadah di Bait Allah dulu. Ada satu ruangan yang namanya adalah ruang Maha Kudus. Ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Ruang kudus itu hanya boleh dimasuki oleh laki-laki, sedangkan ruang Maha Kudus itu hanya boleh dimasuki oleh para imam. Ya, keturunan dari suku Lewi. Nah, makanya saudara, nih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk yang suka lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Tahu ya, ada lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Nggak boleh saudara, kita kan bukan imam ya. Ya tapi enggak ya, maksudnya lagu itu sebetulnya karena Yesus sudah lahir ke dunia, maka benteng-benteng itu udah nggak ada tuh. Jadi kita tidak perlu lagi nabi untuk bertemu dengan Allah. Kita tidak perlu lagi imam, kita tidak perlu lagi masuk ke ruang Maha Kudus. Kita tidak perlu lagi menyembelih kurban kambing domba gitu ya untuk bisa menebus meminta ampun atas dosa-dosa kita karena Yesus sudah datang. Tapi masalahnya di Injil Yohanes ini dikatakan di ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, saudara-saudara, saya pernah dulu ya sebelum ke sini, satu waktu saya diminta untuk khotbah di satu gereja gitu ya. Memang bukan di ibadah minggu sih, di ibadah persekutuan gitu, tapi agak rame. Saya datang ke sana naik motor gitu ya. Saya naik motor, saya nyampe, kemudian saya duduk-duduk lah. Jadi ada terasnya gitu gerejanya. Saya duduk-duduk, saya lihat 5-10 orang tuh lewat di depan saya tuh lewat aja gitu. Sampai akhirnya ada satu orang yang nyamperin saya gitu ya. Terus dia bilang lah, "Oh, Mas Jeremia," gitu ya, "yang mau khotbah di persekutuan kita hari ini kan?" Terus saya bilang, "Iya, saya udah di sini gitu ya dari tadi." Terus dibawa saya ke ruangannya itu untuk berkhotbah. Kemudian saya diperkenalkan bahwa ini Mas Jeremy yang akan berkhotbah. Lalu ya kira-kira 10 orang tadi yang lewat di depan saya cuek itu, Mas Jeremy, selamat datang gitu ya, bla 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 gitu ya. Terus ketika sudah selesai, kemudian saya diceritakan sama yang menghubungi saya itu, dia bilang, "Iya tadi tuh saya tuh nyamperin Mas Jeremy itu karena ada orang-orang nanya, itu siapa ya di depan, apa dia mau ikut ibadah apa gimana gitu ya. Saya tadinya udah hampir mau bilang satpam, itu ada orang nggak dikenal duduk-duduk di gereja gitu ya." Nah saudara-saudara, itu gambarannya tuh. Yesus datang ke dunia ya, kita tidak mengenal dia, jadi kita tidak sadar bahwa dia sudah ada di dunia ya. Untung saya nggak sampai dihubungi ke satpam gitu ya. Kalau saya sampai dihubungi ke satpam mungkin bisa jadi itu saya ditendang gitu ya, karena satpamnya kan juga nggak kenal saya gitu ya. Nah itu juga yang terjadi di ayat 11 tuh ya. Yesus itu datang kepada miliknya, dunia ini miliknya nih ya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Orang-orang di dunia ini tidak mau menerima Yesus ya. Pada saat itu Herodes mau membunuh dia ya. Kemudian orang-orang Yahudi kemudian ketika Yesus sudah mulai berkarya tidak mau menerima ajaran yang diberikan oleh Yesus ya. Itu gambaran kenapa dikatakan bahwa orang-orang miliknya itu tidak mau menerimanya. Padahal kedatangan Yesus ke dunia itu adalah rencana Allah ya. Di leksionari ini kita melihat bahwa karya penciptaan sampai kepada kelahiran, nanti ujungnya di penebusan itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi tidak bisa dilepaskan. Makanya kadang-kadang kita tuh suka kebalik, kita lebih merayakan hari Natal ketimbang hari Paskah. Padahal puncak dari iman dari orang Kristen itu adalah di hari Paskah. Cuma saya ngerti sih, memang kita lebih suka merayakan ulang tahun kan daripada kematian gitu ya. Kalau Paskah kan yang terbayang itu kan kematian Yesus yang mencekam atau bagaimana gitu. Kalau Natal kan happy, pas lagi liburan juga gitu ya, lagi liburan semester, makanya lebih sering dirayakan. Tapi ini tuh satu kesatuan. Jadi kalau kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, maka kalau Paskah juga kita harus merayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan ya. Karena Allah itu merengkuh setiap umat melalui tindakan nyata. Yesus ini datang ke dunia menebus setiap dosa yang kita punya ya, karena firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah saudara-saudara, Allah itu hadir untuk memulihkan relasi kita yang rusak dengan dirinya sendiri ya. Jadi betapa besar karunia demi karunia, atau kalau di TB1 itu ya, di ayat 16 itu karunia demi karunia, grace after grace, anugerah demi anugerah, itu selalu hadir dalam kehidupan kita.
Ada satu teman saya, saudara-saudara, laki-laki gitu ya. Ini kalau saya bicara fisik ya. Mungkin saya tuh kalau dibilang ganteng mungkin nilainya C minus lah ya. Kalau teman saya ini ya D itu udah syukur lah, E ke bawah gitu lah. Sampai di apa namanya di waktu ketika masih kuliah itu dia ngomong bahwa aku kayaknya nggak bisa punya pacar deh gitu ya. Karena aku apa namanya tampangnya kurang bagus gitu ya, terus kalau kata Pak Supri kemarin manja ya, mandi jarang gitu ya. Maksudnya udah tahu mohon maaf ya, udah tahu tampangnya kurang bagus ya minimal mandi gitu ya, setidaknya harum kan. Pokoknya semasa kuliah itu wah ini orang tidak pernah lah dipandang oleh perempuan, juga bahkan tidak pernah dilihat, apalagi punya pacar gitu ya, sangat susah sekali. Nah, tapi saudara, setelah lama tidak berhubungan gitu ya, baru saya lihat dia itu jarang main sosial media gitu ya. Akhirnya baru saya melihat di Instagram ya bagaimana tiba-tiba ya, mungkin nggak tiba-tiba sih, tapi ternyata dia punya seorang pacar. Wah, yang cantiknya itu ya oke lah gitu ya, cantik gitu untuk ukuran di Indonesia gitu ya. Ini salah satu perempuan yang mungkin bisa dibilang atau masuk dalam kategori cantik gitu ya. Meskipun semua kita cantik gitu ya, semua perempuan di Indonesia itu cantik dan di dunia cantik, tapi ada klasifikasi khusus yang saya sampai mengatakan, wah ini nih grace after grace gitu ya, karunia demi karunia, anugerah demi anugerah datang dalam kehidupan teman saya ini gitu ya. Semasa kuliah sampai lulus itu tidak punya harapan, tidak ada pengharapan, tiba-tiba didatangkan seorang perempuan dalam kehidupannya. Saya mendoakan semoga dia bisa menikah. Nanti kalau menikah baru saya sebut namanya. Ini karena masih pacaran kan takutnya putus kan. Nanti kan ya sama aja bohong gitu ya. Nanti dah kalau udah nikah nanti saya ceritain namanya siapa gitu ya. Tapi itulah gambaran anugerah demi anugerah. Ya. Mungkin kita awalnya ini tidak merasakan atau awalnya ini kita tidak berpengharapan. Tetapi kalau kita mau menyadari bahwa Yesus atau Allah itu hadir dalam diri kita, firman itu telah menjadi manusia, maka kita bisa merasakan yang namanya anugerah demi anugerah itu yang datang melalui Yesus Kristus. Ya, bukan lagi lewat hukum Taurat, bukan lagi lewat perkataan Musa, tetapi lewat Yesus Kristus yang datang ke dunia. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, maka dari itu kita harus selalu belajar menyadari bahwa kehidupan kita itu ada karena Yesus Kristus itu datang ke dunia. Ya, kelahirannya itu membawa kehidupan bagi setiap kita. Ya, kalau Yesus tidak lahir ke dunia, kita tidak akan menerima keselamatan yang datangnya dari Allah. Ya, makanya Yesus lahir ke dunia, Yesus datang sebagai bayi manusia, ya. Maka tugas kita adalah mengucap syukur. Ya, betapa mudahnya tugas orang Kristen itu ya. Kita tidak hitung-hitungan pahala, ya. Kita tidak ditanya-tanyain ketika nanti sudah mati mau masuk ke surga. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mensyukuri keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah itu dalam kehidupan kita. Ya, kelahiran Yesus itu menghidupkan pengharapan bagi setiap kita. Ya, kelahiran Yesus itu menjadi terang dan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita lebih menghidupi kelahiran Yesus bukan hanya sekadar ritual tahunan. Ya, Natalan itu bukan hanya kegiatan setahun sekali, tetapi mari kita merendahkan hati kita untuk kita bisa berjumpa dengan jelas dengan sang pembawa kehidupan itu. Ya, kita diajak untuk bisa hidup baru, kita diajak untuk bisa hidup menjadi orang-orang yang penuh terang, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang penuh harapan. Ya, dan penguatannya adalah sama seperti Yesus yang ditolak atau tidak mau dikenal oleh orang-orang yang ada di dunia pada saat itu. Kalau kita sudah berbuat baik, kalau kita sudah berbuat kasih, lalu kita tidak mendapatkan balasan,
ya teruslah berbuat baik, teruslah berbuat kasih. Karena kita melakukan semua itu bukan untuk balasan orang, ya, tetapi kita melakukannya sebagai ungkapan syukur kita atas Yesus yang mau lahir ke dunia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Amin. Tuhan memberkati.